Dosa dan maksiat menyebabkan timbulnya perbuatan maksiat berikutnya. Antum bisa rasakan kalau orang berbuat maksiat, itu mesti akan timbul maksiat berikutnya. Annal ma'asi tazra'u amthalaha wa yuwallidu ba'daha ba'dha. Bahwa maksiat itu akan menimbulkan yang sejenisnya dan menimbulkan maksiat berikutnya. Seperti orang berbuat syirik. Kalau orang berbuat syirik, dia akan melakukan perbuatan syirik berikutnya. Sekarang satu syirik dilakukan, nanti besok syirik yang lain dilakukan. Dari satu syirik ke syirik yang lainnya. Orang kalau sudah ziarah ke satu kubur yang dianggap keramat, apa dia merasa puas? Satu kubur aja? Enggak. Datang. Kan kata dia ada 9 wali songo. Kata dia. Jadi 9 jadi pengen datangin semuanya. Satu syirik menimbulkan syirik berikutnya. Sudah semua datangi nggak cukup lagi. Kata orang ada kubur keramat di sana. Datang lagi dia. Hatta di mana? Tetap datangi. Karena syirik menimbulkan syirikan. Nanti ada lagi yang mengatakan lagi begini, dukun, datang lagi ke dukun. Terus seperti itu. Bid'ah juga demikian, perbuatan bid'ah. Orang sudah berbuat satu bid'ah, nggak cukup, nggak puas, bid'ah lagi lakukan. Nanti setan bisikin lagi berbuat bid'ah. Jadi merupakan lingkaran setan. Lingkaran setan. Antum lihat orang berbuat bid'ah, nggak cukup cuma satu bid'ah. Makanya nggak ada toleransi kepada bid'ah, nggak ada. Dan jangan coba-coba kita untuk berbuat bid'ah. Jangan. Dan jangan sok berani. Wah, kalau saya sih kuat ini, saya berpegang pada sunnah. Ada ustadz-ustadz yang sok gitu. Saya kalau dipanggil untuk maulid ya saya mau, kata dia. Ini ustadz ini ngomong seperti itu. Apa dia yakin bahwa dia akan tetap di atas sunnah? Nggak yakin. Karena apa? Hati itu dipegang oleh siapa? Allah. Allah yuqallibu kaifa yasha. Allah bolak-balikan hati menurut apa yang Allah kehendaki. Ada orang-orang dulu yang dia mengikuti sunnah, kemudian jadi pengikut bid'ah, bahkan jadi tokoh, jadi ahlul bid'ah. Dan itu terjadi. Makanya kita jangan coba-coba untuk toleransi kepada syirik atau bid'ah, nggak bisa kita. Karena akan menimbulkan apa? Perbuatan bid'ah berikutnya. Yang tadinya mungkin dia dai sunnah, ketika dia masuk kepada kelompok ahlul bid'ah, disanjung oleh ahlul bid'ah, lama-lama dia ditokohkan. Jadi tokoh apa? Ahlul bid'ah. Kan setan menggoda manusia sekaligus atau khatwa-khatwa? Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Karena dia musuh yang nyata begitu. Khatwa-khatwa, selangkah demi selangkah, enggak sekaligus. Setan pintar juga caranya. Sekarang ya sudah biarkan dulu dia. Yang penting dia mau datang dulu udah. Alhamdulillah, ustadznya datang diundang dalam acara maulid, acara bid'ah atau acara yang lain, ustadznya mau datang. Dengan berbagai gelarnya sudah si ustadz ini. Sudah datang. Nggak apa-apa, nggak dimintain pendapat segala macam. Udah, yang penting datang udah, alhamdulillah, kata mereka. Yang kedua setan bilang, ya suruh dong dia ngomong, kata setan. Jangan dibiarkan, masa di situ aja. Buat apa dia datang? Dia kan punya kedudukan. Suruh ngomong. Ngomongnya awalnya lurus-lurus aja. Itu undangan yang kedua. Undangan yang ketiga mulai mendukung. Ya kalau menurut saya sih ini nggak apa-apa. Ini kan masalah khilafiyah. Atau istilah sekarang ijtihadiyah. Yang ketiga itu. Yang keempat, udah hilang tuh masalah ijtihadiyah. Memang kita harus hidupkan yang seperti ini. Betul nggak setan seperti itu? Itu setan. Kita cerita maulid Nabi. Nah, dengar baik-baik anak-anakku. Sebab sudah mulai masuk paham-paham aneh. Dia bilang memperingati maulid bid'ah. Kalau bid'ah berarti berdosa dan masuk neraka. Iya. Ini hari kita memperingati maulid Nabi masuk neraka. Akal kita nggak nerima, Pak. Betul. Istri saya nanya, Bang, abang mau kemana? Mau ke Takengon. Nginap di sana. Mau ngapain abang? Mau masuk neraka jahanam. Oh,
kok masuk neraka jahanam? Ya saya mau ceramah maulid. Bid'ah masuk neraka jahanam, begitu. Kalau bid'ah lah maulid Nabi ini yang nomor 1 masuk neraka jahanam Pak Bupati. Pak Bupati yang membuat acara ini, betul. Nomor 2 saya yang ceramah. Nomor 3 tengku-tengku guru ikut semua di belakang. Sedangkan kita kumpul di sini membicarakan kebesaran agama Allah, betul? Mana ceritanya bid'ah? Dia bilang tidak ada dalil. Dalil ada, akalmu yang nggak sampai. Tidak mungkin maulid Nabi ini tidak ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, tak mungkin seluruh dunia memperingati maulid. Seluruh dunia memperingati maulid. Kemarin-kemarin Saudi Arabia tidak memperingati maulid, pemerintahnya. Tapi kemarin 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, Raja Saudi sendiri yang membaca kisah maulid Nabi itu. Walamma tamma min hamlihi, berani bilang Raja Saudi bid'ah, biar dipancung lehermu. Dalam sejarah Islam yang ditulis oleh Sirah, dalam kitab Ibnu Battuta, Rihlah Battuta, Ibnu Battuta menuliskan, ketika saya sampai ke Madinah terjadi bulan Maulid, maka Madinah itu dipasang lampu sampai terang benderang malam itu seperti siang. Sebelum Saudi Arabia dikuasai oleh rezim yang ini, zaman Ibnu Battuta itu zaman kerajaan Samudra Pasai. Ibnu Battuta itu sampai ke Gedong, Aceh Utara. Jumpa dia dengan Malikus Zahir, Raja Gedong, Raja Samudra Pasai. Ditulisnya di situ, saya sampai ke satu negeri namanya Kerajaan Samudra Pasai maksudnya. Rajanya Malikus Zahir namanya, bermadhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pergi ke masjid sholat Jumat jalan kaki, pulang sholat naik gajah. Tulis itu. Beliau mengatakan Madinah terang seperti siang ketika memperingati hari lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara pakai kitab, nggak ngarang-ngarang. Saya beri dalilnya. Dengar baik-baik dalilnya. Su'ilan Nabi an saumil isnin. Hadis ini riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim. Nabi ditanya oleh sahabat, ada apa dengan hari Senin? Kenapa Nabi setiap hari Senin puasa, tiap Senin puasa, tiap Senin puasa, tiap Senin puasa? Dari mulai diangkat jadi Nabi umur 40 sampai wafat, Nabi itu tidak pernah tidak, setiap Senin puasa. Maka sahabat nanya, su'ilan Nabi an saumil itsnin. Nabi ditanya, ada apa dengan Senin? Kenapa Rasulullah puasa setiap hari Senin? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab. Dengar jawabannya pendek, ringkas, mudah dimengerti, tidak perlu diperintir. Apa kata Nabi? Dzalika yaumun wulidtu fihi. Indah sekali jawaban Nabi ini. Ada apa dengan Senin ya Rasul sehingga setiap hari Senin engkau berpuasa? Rasul menjawab, dzalika yaumun wulidtu fihi. Aku puasa hari Senin tidak pernah tinggal karena hari Senin adalah hari maulidku. Wulidtu fihi, aku dilahirkan hari Senin. Wa bu'istu fihi, dan aku dilantik jadi nabi hari Senin. Wa unzila ilayyal Qur'an. Ini hadis Muslim dengan Daruqutni. Wa unzila ilayyal Qur'an, dan diturunkan Al-Qur'an pertama kali kepadaku. Nuzul Qur'an itu Senin. Jadi Nabi puasa Senin 3 sebabnya. Dalam hadis Muslim ini, Senin hari maulid Nabi, dan Nabi memperingatinya setiap minggu 52 kali dalam setahun.
selama 22 tahun lebih. Sejak dilantik jadi nabi sampai wafat. Yang kedua, wa bu'istu fihi, aku dilantik jadi nabi hari Senin. Wa unzila ilayyal Qur'an, dan turunnya Al-Qur'an, nuzul Qur'an hari Senin. Berarti nabi memperingati maulid nabi dan memperingati nuzul Qur'an. Hadis Sahih Muslim. Orang akan berkata begini, inilah setan memang nggak mau diam. Apa katanya? Itu kan Nabi memperingati maulid puasa. Kalian kenapa memperingati maulid Nabi tablik akbar? Kenapa kalian nggak puasa juga? Saya beritahu, untuk melakukan kesyukuran kepada Allah. Ini hari lahirnya Nabi, kita bersyukur. Bersyukur gak? Hari dilantiknya Pak Bupati jadi bupati, bersyukur gak? Hari lahirnya cucu saya bersyukur gak? Hari pernikahan anak gadis saya bersyukur gak? Terhindar saya dari maut. Saya pernah naik bus SMP ke Jakarta. Waktu naik dari Balige terus mau menyeberang ke Sibolga, itu jalannya berliku-liku 999 tekongan. Jalannya sempit, kanan laut, kiri jurang. Tiba-tiba di puncak betul-betul saya lihat laut itu sudah macam kapas saking jauhnya, entah berapa ratus meter. Itu kalau jatuh jangan harap hidup. Jangan harap hidup. Tiba-tiba dari arah Jakarta ada mobil bus juga, hampir tabrakan itu. Direm. Selamat. Mobil bus saya minggir dari depan pergi. Saya lihat supirnya turun, saya pun turun. Saya lihat supir bus ini berwudu. Di pinggir-pinggir tebing dulu banyak airnya dulu, sekarang jangan harap. Jangan setetes pun nggak ada lagi air sekarang. Hutannya sudah habis, dicuri sama Cina-Cina, pembalak kayu itu. Nah, jangan bicara, nggak ada pembalak kayu orang Islam. Zaman itu pembalak kayu semua orang Cina. Betul? Bapak anti Cina? Enggak, saya anak Cina. Ibu saya Cina. Kalian lihat mataku sipit. Bapak saya Tengku, ibu saya Cina. Saya lihat dia berwudu, saya berwudu juga. Terus dia masuk, dibukanya pintu bus, diambilnya tikar sembahyang. Dia sholat 2 rakaat. Doa dia nangis. Allah, bahagianya saya waktu itu. Saya SMP, tapi saya didikan Muhammadiyah dari kecil, saya sudah sholat. Kelas 2 SD saya sudah jadi imam. Selesai itu bangganya saya, Allah, supirku orang soleh, selamat dari maut, bersyukur kepada Allah dengan sholat 2 rakaat. Saya bilang sama supir itu, saya 2 rakaat, inna a'tayna wal asri saja 2. Silakan. Saya berdualah dengan dia yang sholat. Masuk ke bus, bersyukur boleh dengan sholat 2 rakaat, boleh nggak? Atau sujud syukur aja, langsung sujud syukur, gak usah, boleh gak? Atau sedekah, selamat dari maut, kita sedekah sama orang miskin, boleh gak? Ternyata bersyukur boleh dengan sujud syukur, boleh dengan sholat 2 rakaat, boleh dengan sedekah, boleh dengan tabligh akbar. Kita bersyukur Nabi itu turun, kita jadi mengerti agama, ngerti yang hak dengan yang batil, yang haram dengan yang wajib, semua kita tahu, semuanya yang tahu. Kita bersyukur, kita bikin pengajian supaya tambah mantap keyakinan kita terhadap Nabi dan Islam. Boleh gak? Dari antara syukur-syukur itu, yang paling tinggi bersyukur adalah dengan puasa. Memang bisa yang lain, lahir anak akikah, tanda syukur kan? Kawin anak, kenduri, walimah, tanda syukur. Tapi yang paling tinggi nilai syukur adalah puasa. Makanya nabi-nabi kalau bersyukur, mereka akan berpuasa. Kenapa berpuasa paling tinggi? Karena nggak ada untung untuk fisik.
Kalau saya bersyukur umroh, bersyukur tanah saya mau saya jual 10 tahun nggak laku, tiba-tiba dibeli Pertamina 10 miliar, ada minyak di situ rupanya. Saya bersyukur pergi haji, pergi umroh. Saya masih merasakan kenikmatan naik kapal terbang, makan di hotel, tidur, betul nggak? Lihat negara orang. Saya bersyukur potong kambing, kasih makan orang miskin, saya ikut makan kambing juga. Bersyukur bikin maulid Nabi, dikasih minum, dikasih makan juga. Tapi kalau bersyukur dengan puasa dapat apa? Makan tidak, minum tidak, betul. Makanya syukur yang paling tinggi dengan cara berpuasa, dan Nabi memilihnya. Bukan berarti syukur itu harus puasa. Bersyukur bisa dengan berbagai cara, betul. Mengucapkan alhamdulillah aja syukur. Minimal lah maulid Nabi ini, kita lihat 12 Rabiul Awal, oh hari Nabi maulid, kita ucapkan alhamdulillah. Minimal. Masa memperingati hari lahir Nabi dengan mengucapkan alhamdulillah bid'ah, masuk neraka? Macam neneknya aja yang punya neraka.